Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Anam, Prodi Perbankan Syariah kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang ihtisan. Pengertian dari ihtisan termasuk salah satu metode ijtihad yang diperselisihkan oleh para ulama. Meskipun dalam kenyataannya semua ulama menggunakannya secara praktis. Pada dasarnya para ulama menggunakan ihtisan dalam arti lugawi atau bahasa, yaitu berbuat suatu yang lebih baik. Tetapi dalam pengertian ihtisan istilahnya atau yang biasa berlaku, para ulama berbeda pendapat disebabkan oleh perbedaan dalam memahami dan mendefinisikan ihtisan itu. Arti dari ihtisan secara etimologis atau lugawi, ihtisan berarti memperhitungkan sesuatu yang lebih baik, atau adanya sesuatu itu lebih baik, atau mengikuti sesuatu yang lebih baik, atau mencari yang lebih untuk diikuti karena memang disuruh untuk itu. Adapun pengertian ihtisan secara istilah, ada beberapa definisi ihtisan yang dirumuskan ulama usul. Di antaranya definisi itu ada yang berbeda akibat adanya perbedaan titik pandang. Ada juga definisi yang disepakati semua pihak, namun di antaranya ada yang diperselisihkan dalam pengamalannya. 1. Ibnu Subki mengajukan dua rumusan definisi, yaitu udulun an qiyasin ila qiyasin aqwa minhu, beralih dari penggunaan suatu qiyas kepada qiyas yang lain lebih kuat daripada qiyas yang pertama. Pendapat yang kedua, udulun anid dalili ilal adati lil mislahati, beralih dari penggunaan sebuah dalil kepada adat kebiasaan karena suatu kemaslahatan. Ibnu Subki menjelaskan bahwa definisi yang pertama tidak diperdebatkan karena yang terkuat di antara dua qiyas harus didahulukan. Di kalangan ulama Hanafiyah terdapat tiga definisi sebagaimana dikemukakan Ibnu Qudamah. Yang pertama, al-adlu bihukmil mas'alati an-nadha'iri halidan lil haqadih min kitabin aw sunnatin, beralihnya mujtahid dalam menetapkan hukum terhadap suatu masalah dan yang dapat dengan itu bersama adanya dalil khusus dalam Al-Quran dan atau sunnah. Dari definisi ihtisan pertama yang berlaku di kalangan ulama Hambali tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang mujtahid tidak menetapkan hukum sebagaimana yang diterapkan pada kasus yang sejenis dengan kasus itu adalah karena ia mengikuti dalil lain dari Al-Quran dan Sunnah. Dari definisi ihtisan pertama yang berlaku di kalangan ulama Hambali tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang mujtahid tidak menetapkan hukum sebagaimana yang ditetapkan pada kasus yang sejenis dengan kasus itu adalah karena ia mengikuti dalil lain dari Al-Quran dan Sunnah. Di kalangan ulama Hanafiyah, ihtisan itu ada dua macam yang dikemukakan dalam dua rumusan seperti dikutip oleh Al-Syarhis. Al-amalu bil ijtihadi wa ghalibil ra'yi fi taqdiri ma ja'alahu syar'u mawkulan ila arabina, beramal dengan ijtihad dan umum terdapat dalam menentukan suatu yang syarak menyerahkannya kepada pendapat. Kekuatan ihtisan dalam ijtihad dari beberapa definisi dan jenis-jenis ihtisan di atas terlihat bahwa ada bentuk ihtisan yang diterima semua pihak dan untuk selanjutnya mempunyai kekuatan
dalam ijtihad, yaitu ihtisan yang diartikan dengan mengamalkan yang kuat di antara dua dalil, sebagaimana yang dikemukakan oleh Al-Shatibi, atau dalam arti beralih dari kias kepada kias yang lebih kuat. Menurut rumusan Ibnu Subki, adapun ihtisan dalam arti beralih dari kias dalil kepada kias yang lain. Ihtisan ada dua bentuk. Yang pertama adalah menggunakan ijtihad, dan umumnya pendapat dalam menghadapi kasus yang oleh syarak sendiri diserahkan kepada kita yang untuk menentukan hukumnya. Umpamanya masalah menetapkan kadar mut'ah dari suami, umpamanya adalah masalah menetapkan kadar mut'ah dari suami yang menceraikan istrinya yang belum dicampuri, sebagai laksanaan dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 2 halaman 236. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruhu 'alal muqtadiri qadaruhu. Al-ayah. Beri muktamalah mereka atas suami yang kaya menurut kadar kekayaannya, atau atas suami miskin menurut kemiskinannya. Menentukan pihak kadar yang harus diberikan si suami adalah termasuk berbuat yang lebih baik. Itulah yang disebut ihtisan. Tampaknya tidak ada ulama yang menolak ihtisan seperti ini. Dan dalam bentuk yang kedua adalah memilih dalil yang menyalahi kias. Hal ini menimbulkan prasangka sebelum diteliti secara mendalam. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon maaf, tiada batasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.